Tanah air kita, sorga, adalah tempat di mana kebahagiaan melimpah selamanya. Orang-orang menderita di bumi ini karena mereka berbuat dosa dan diusir dari sorga, di mana mereka pernah menikmati kemuliaan tanpa merasa dingin, panas, atau sakit. Bumi merupakan kota perlindungan bagi pendosa untuk bertobat, maka dipenuhi dengan kesulitan. Tanpa dosa ada kebahagiaan dan tidak ada rasa sakit atau kesedihan. Kerajaan sorga tempat yang bisa dimasuki tanpa dosa. Dosa adalah pelanggaran hukum dan mereka yang berbuat dosa adalah berasal dari iblis, tidak dapat diselamatkan. Tanpa keraguan, Tuhan sendiri yang tidak berdosa datang ke bumi ini dan menanggung penderitaan penyaliban. Mengorbankan dirinya sebagai anak domba Paskah dan membebaskan kalian dari dosa melalui darahnya yang berharga. Terlebih lagi, Tuhan memakai tubuh sekali lagi yang seperti duri dan onak untuk menyatakan kembali kebenaran yang diambil iblis dan menuntun Anda kepada keselamatan. Kita harus memahami kasih Bapa datang untuk menghapus dosa. Tujuan memimpin para pendosa yang ditakdirkan terbakar di neraka pergi ke kerajaan sorga. Karena kalian telah menerima pengampunan dosa melalui Paskah Perjanjian Baru, kalian harus berhati-hati agar tidak berbuat dosa lagi. Para pelanggar hukum menipu kalian dengan berkata, kamu tetap bisa masuk surga sekalipun kamu melakukan sedikit dosa. Tetapi Tuhan telah berkata, jangan melayani dua tuan. Ini berarti kalian harus memilih untuk berdiri di sisi iblis atau Tuhan tanpa berbuat dosa. Ternoda sedikit atau banyak adalah sama, jadi kalian tidak boleh melakukan dosa, berapapun kecil atau besarnya. Jika tidak diperbaiki, dosa akan bertumbuh dan membuat kalian melakukan dosa yang lebih besar. Dan jika melakukan pelanggaran hukum, kalian tidak dapat masuk kerajaan sorga. Tidak menaati perintah Tuhan adalah pelanggaran hukum, dan tidak bertindak sesuai dengan kehendak firman Tuhan juga dianggap pelanggaran hukum. Orang berdosa tidak bisa mengendalikan dosanya sendiri. Paulus juga menderita karena dosanya sendiri ketika dia masih beragama Yahudi. Dia berusaha hidup sesuai dengan firman Tuhan, tetapi sifat dosanya muncul menyebabkan keserakan, kesombongan, dan kebencian terhadap saudaranya. Dengan demikian, kita dapat melihat dia dibebaskan dari dosa setelah bertemu dengan Kristus dan bersukacita dalam kebebasannya. Karena kalian telah menerima pengampunan dosa melalui Paskah, hukum roh kehidupan, kalian harus berubah dari pola pikir jasmani ke pola pikir rohani dan bertumbuh di dalamnya. Pikiran jasmani membuat kalian menjadi musuh Tuhan dan membuat kalian berbuat dosa. Dosanya dilakukan ketika pikiran jasmani bekerja di dalam diri kalian. Sedangkan menjauhkan diri dari dosa menandakan bahwa hukum roh bekerja di dalam diri kalian. Hukum roh harus selalu bekerja di dalam dirimu. Jika tidak mengenal nilai sorga dan tidak percaya kepada Tuhan yang menghapus dosa dan membawa kalian ke kerajaan sorga,
kalian tidak dapat menyenangkan Tuhan dan pasti akan melakukan dosa. Di dunia sekarang ini ada banyak keadaan yang mendorong orang berbuat dosa seperti zaman Sodom dan Gomora. Berusahalah untuk tidak berbuat dosa, tapi berdoalah. Karena doa adalah waktu untuk berbicara dengan Tuhan, maka iblis melarikan diri ketika kalian berdoa. Ketika lalai mempelajari firman Tuhan, dosa terus-menerus bangkit. Tetapi ketika firman Tuhan berdiam dalam kalian, iblis secara alami akan mundur. Agar tidak tertipu oleh iblis, kalian harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan dan berperang melawan roh-roh jahat dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kalian seharusnya tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga memberitakannya. Khususnya, Paskah adalah senjata yang menyelamatkan jiwa yang sangat ditakuti oleh setan. Ketika memberitakan firman perjanjian baru, iman kalian tetap teguh dan kalian menjadi berpikir dengan benar seperti Lot. Dengan merenungkan bagaimana aku dapat membantu mereka berhenti berbuat dosa dan masuk kerajaan sorga. Kerinduan yang besar untuk menyelamatkan jiwa adalah bukti bahwa hukum Roh Kudus hidup di dalam kalian. Alkitab berkata bahwa pada hari penghakiman Tuhan yang adil, mereka yang telah berbuat dosa akan dihukum. Dan mereka yang hidup menurut firman Tuhan akan diubah menjadi tubuh rohani dan diangkat ke sorga. Marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk pergi ke tanah kebebasan yang indah dan tak terbatas, kerajaan sorga yang mulia. Kerja keras kita di bumi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan di sorga. Anak-anak yang terkasih, jangan berbuat dosa di dunia ini seperti Sodom dan Gomora. Marilah kita pergi ke kerajaan sorga yang kekal di mana tidak ada kesedihan atau rasa sakit.